Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 21 Februari 2025, yang dimana ini adalah hari Jumat. Otomatis ini adalah hari terakhir di minggu ini. Tak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga ya, sudah mau mendekati akhir bulan Februari. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, bagaimana hari ini? Lebih tepatnya kemarin itu marketnya signifikan turun ya. Setelah kena all time high di 2954,78 ya. Itu epic sih. Jadi kemarin ini hasilnya ya, hasil pada saat saya live itu ini kan stop lossnya itu di 2955, sekian lagi dikit ya. Ini kalau ditarik sudah kena TP. Kalau di hold, wah ini epic sih kemarin kalau ada yang sell pada saat saya live itu ya. Wow, potensi berapa pip nih kemarin nih? Oh, bisa sampai 290 pip. Wah, mantap ya. Tapi kalau ada, ini kalau benar-benar kalau ada yang hold ya, dari saya sell di 2953, atau nggak kemarin katanya ada yang nge-sell di 2954, kalau memang nekat masang sell dan hold, wah ini gainnya emang 290 pip dengan stop lossnya cuma 19 pip. Ini epic sih, jujur ya, epic banget. Jarang saya menemukan style kayak gitu. Oke, untuk hari ini kita lihat dulu berita kemarin ya. Secara berita kemarin itu data dari tingkat pengangguran, lebih tepatnya hasilnya jelek sih sebenarnya ya. Ini 214. Ini revisinya berapa ini? Ini revisinya 213, naik, keluarin 216. Jadi otomatis ini jelek seharusnya. Kemudian Philadelphia Fed itu juga jelek ya kan, ke 18, sebelumnya 44. Kemudian continuing jobless claim-nya juga naik dari 45 ke 69. Pokoknya rata-rata naik semua ya. Intinya data USD kemarin itu jelek semua. Cuman ya XAUUSD apa mau dikata gitu kan, tidak peduli mau datanya jelek mau gimana. Kalau memang aksi taking profit kemarin terjadi, ya udah, ini memang aksi taking profit kemarin gila ya kan, luar biasa sih kemarin itu. Untuk hari ini secara news, nanti malam kita ada data flash manufacturing dan juga flash services PMI, diikuti oleh existing home sales dan consumer sentiment dari University of Michigan. Untuk datanya nanti malam itu adalah yang dari manufacturing PMI-nya, flashnya adalah ini 1045 keluarnya ya. Oh ya, 1045. Oke. Itu adalah keluar di angka mana dia ini ya, services diperkirakan akan naik sedikit, kemudian manufacturing-nya akan positif juga. Jadi so far sih antara antara manufaktur dan services kelihatannya ini tetap bakal mengalami kontraksi, tetap hasilnya bagus ya. Jadi otomatis ini bisa aja untuk menguatkan USD nanti malam. Terus untuk efeknya ke XAU gimana? Efeknya ke XAU saya rasa ini ya tidak akan terlalu gimana sih, karena sekali lagi geopolitik dan fundamentalnya yang lebih menggerakkan XAU sekarang. Dan ingat ya, sekarang sudah hari Jumat. Jadi kalau marketnya ngide lagi buat melakukan aksi taking profit, jika kemarin itu marketnya sudah taking profit tapi tidak terlalu dalam ya. Jadi kalau sekarang marketnya ini gila naik ya kan, kalau memang marketnya sekarang itu gila naik lagi sampai all time high lagi 2955 gitu misalnya kan, atau nggak sampai 2964, kemudian tengah malam atau enggak kayak kemarin itu kejadiannya jam berapa ya? Kemarin itu hari ini jam 7 malam ya, jam 7 malam ini langsung drop, jadi dari jam 7 sampai jam 4 pagi ya. Jadi kalau misalnya memang market hari ini ya sampai mendekati New York Session itu naik terus sampai 2960 64. Nah, silakan dipikirkan, siapa tahu bisa mengulang kejadian kemarin ya kan. Tapi bisa juga nih ya hari Jumat, karena kemarin ini marketnya bisa dikatakan melakukan aksi taking profit yang lumayan, koreksinya juga lumayan. Ini juga bisa terjadi yang namanya aksi ngebuat all time high ya, karena jarang banget di hari Jumat itu market bisa membuat all time high, tapi bisa aja terjadi ya, karena kemarin kan sudah koreksi lumayan nih kan, dari 2954 dropnya itu sampai 2923. Jadi kalau hari ini memang mau buat all time high baru dan benar-benar close di atas daily resistance, ya udah
ya kan, apa mau dikata gitu kan. Jadi itu sebenarnya di hari Jumat ya, beberapa kejadian di hari Jumat itu jarang banget marketnya bisa ngebuat all time high. Kebiasaan sih di hari Jumat itu market mengalami koreksi atau enggak marketnya sideways. Jadi kalau marketnya buat all time high di hari Jumat itu jarang banget ya, bukannya nggak bisa, cuman jarang. Oke. Untuk hari ini, well, kita lihat dari segi time frame weekly ya. Ini OTW weekly-nya, kita lihat secara indikator dulu sebentar. Secara stokastik ini masih menganga lebar ya secara weekly. Wah, ini pasti positif banget, bakal bullish sih saya rasa ya. Ini tetap bakal positif bullish. Cuman ya sekali lagi, siapa tahu di hari Jumat bisa kayak minggu lalu ya kan, langsung drop parah gitu ya kan. Siapa tahu. Cuman ya semoga enggak sih, semoga enggak ya, semoga enggak aja. Itu kemudian kalau dari RSI ini sudah di 76. Ingat ya, untuk dari segi RSI menurut saya secara weekly, kalau RSI weekly sudah masuk di teritori 80, itu baru boleh kalian consider kemungkinan ada koreksi yang cukup lumayan ya. Sekarang sih masih di 76 ya, masih punya sisa 4 poin lagi sampai ke 80 ya, karena kalau secara historicalnya ya weekly ketika sampai di 80 ada koreksi turun lumayan ya kan. Ini juga sampai di 80 kemudian turun lumayan, ini juga dari 80 pada saat Covid kemudian drop, kemudian pada saat di 80 di sini di tahun 2019 juga lumayan drop dari segi weekly ya kan. Jadi hati-hati kalau RSI weekly sudah sampai 80, bisa hati-hati. Tapi untuk sekarang penutupan weekly saya rasa masih akan stay di atas 70 tapi belum sampai di 80. Jadi masih ada ruang gerak untuk bisa lebih tinggi ya. Kemudian dari segi daily ini RSI dan juga stokastiknya ya, ini stokastik sudah kembali menganga ke atas ya kan, menganga ke atas, ini kemungkinan bisa flat. Kemudian RSI di sini kemungkinan flat. Sekarang sih RSI 72 ya, masih ada possible buat masih bisa naik ke atas mengikuti weekly-nya. Oke, sekarang kita baca dari candle sekarang ya. Tadi indikator, sekarang kita candle. Secara candle ya, XAU USD weekly sebenarnya ini sudah kena 1618 ya di 2946. Nah, hari ini penutupan weekly kalau seandainya ini kan mepet dengan all time high minggu lalu ya. All time high minggu lalu kan 2944, kemudian 1618 weekly itu adalah di 2946,92 ya, beda tipis sih. Cuman kalau bisa weekly minggu ini ya, kalau minggu ini kita benar-benar bisa close di atas 2946, di atas 2942, atau bahkan ekstrim di atas psikologi number 2950 ya, di atas 50 seperti ini close-nya misalnya ya kan, sempat naik sampai ke 64 kayak tadi, kemudian tapi close-nya di atas 2950, itu mantap sih. Itu mantap jujur ya, itu mantap. Jadi kalau sudah close di atas 2950 minggu depan kita bakal positif bullish banget. Oke. Tapi kalau seandainya market pada minggu ini tidak close di atas 2946, di atas 2942, 2942 atau enggak di atas 2950, ada kemungkinan marketnya ini untuk bisa sideways atau enggak diem di tempat sih. Tapi kalau dari segi marketnya bisa koreksi, saya rasa enggak gitu juga sih ya. Saya rasa enggak gitu juga, enggak koreksi sampai jauh banget, saya rasa enggak juga sih. Seperti itu ya. Oke, jadi itu dari segi weekly. Kita tinggal tunggu aja close weekly-nya di mana, apakah bakal bisa di atas 42, 46 atau 50 ya. Itu dari segi weekly. Kemudian dari segi daily ya, dari segi daily kita lihat candlenya sekarang. Oke, otomatis dari segi daily kita punya yang namanya suatu resisten di sini yang valid secara all time high-nya di 2942. Otomatis daily kalau ada close di atas 2942 ini bakal bisa langsung di hari Senin terbang sih. Hari Senin bisa langsung terbang. Jadi ini harap menjadi suatu perhatian ya buat kalian yang ingin trading untuk hari ini. Jadi ingat ya, hari Jumat sekarang. Jadi kalau memang marketnya itu memilih untuk ngebuat all time high ya udah, kalau marketnya memang prefer buat koreksi apalagi ya udah. Tapi kalau kalian juga nggak mau trading pada hari ini pun ya udah, tidak menjadi masalah ya.
tidak menjadi masalah juga. Jadi jangan sampai kalian itu kecewa misalnya hari ini kok tiba-tiba marketnya gila gitu kan ya. Sebaiknya nggak gitu ya, kalian nggak perlu kecewa gitu kan, nggak perlu kecewa-kecewa banget lah. Jadi kalau memang hari ini marketnya buat koreksi turun, ya udah. Kalau memang market ini buat koreksi ngebuat all time high pada hari ini, lebih bagus lagi ya kan, seperti itu. Oke, untuk hari ini dari segi daily, otomatis kita lihat penutupan daily seperti apa. Apakah di atas 42 atau di bawah 42. Tapi dengan bentukan candle seperti ini ya memang dari hari Rabu reject. Setiap dia masuk 2950 reject. Jadi memang ada aksi profit taking atau memang ada aksi seller yang sedikit masuk ya. Tapi tetap in the end ini tetap bakal naik karena dari segi daily ini masih bisa lumayan tinggi ya. Oke, kalau dilihat lagi dengan bentukan candle seperti ini ya, atas di reject, bawah di reject, atas di reject, bawah di reject. Sebenarnya ini mengindikasikan marketnya yang bagian atas di sini secara resisten itu sudah tidak kuat ya. Karena kenapa? Karena rejectionnya ini itu tidak memberikan dampak apapun kemarin ya. Jadi dari hari Rabu dan hari Kamis kemarin memang ada reject turun sampai 2918, kemarin juga reject turun sampai 2923. Tapi rejectnya ini tidak sampai ekstrim kayak di hari Jumat minggu lalu, itu aja sih. Jadi kalau memang ini marketnya turun, saya rasa turunnya pun tidak akan terlalu gawat. Dan kalau ini marketnya naik, ya udah. Kalau ini marketnya naik, ini berarti marketnya ngebuat all time high baru, yang dimana sekali lagi kalau sudah resisten kayak begini ya, di reject turun, tetapi rejectnya tidak kuat, sekalinya ada momentum buyer masuk, ini langsung terbang. Ya, sekalinya ada momentum buyer masuk, ini bisa langsung terbang. Ini gitu ya, untuk ciri-ciri ngelihat suatu resistannya yang bagus atau enggak. Tapi ini valid? Yes, valid. Tapi apakah ini strong? Saya rasa untuk sekarang ya, untuk sekarang apakah dibilang strong? Enggak. Karena rejection dari resisten itu tidak terlalu kuat ke bawah. Ya, apalagi ini sudah ditembus sebanyak 3 kali ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat ini sudah ditembus 3 kali. Seperti itu. Apalagi daily juga indikatornya masih flat ya kan, seperti itu. Nah, kalau ini memang marketnya tidak close di atas 42, kemudian 46 gitu kan, atau enggak 50, ya udah. Sekali lagi, worst case-nya adalah ini marketnya bisa cenderung sideways. Kalau udah sideways kayak begini, ya berat kondisinya ya. Kalau udah sideways kayak gini, jujur berat kondisinya. Mau diapain ini bakal serba salah gitu kan. Oke, itu dari segi daily. Kita lihat aja dari segi H4 sekarang gimana. Wah, ini H4-nya tadi sempat naik ya sampai 49 kemudian drop. Kalau dilihat dari segi indikatornya ini ya ini potensial ngebentuk bearish divergence sih dari segi apa namanya, dari segi stokastik H4 ya kan. Sebentar, ini naik ya kan, ini naik, tapi di sini turun. Tetapi dari segi RSI di sini, ya adalah bearish divergence-nya dikit ya, adalah bearish divergence-nya sedikit di sini. Jadi kemungkinan untuk hari ini bukan lebih aksi profit taking, lebih tepatnya mungkin marketnya untuk ngereset momentum turun sih, ya. Ngereset momentum untuk turun, menurut saya sih seperti itu ya, ngereset momentum untuk turun. Cuman kalau sudah ngelihat H4 potensialnya adalah ngereset momentum turun, jadi jangan di buy dulu, sabar ya, sabar aja, jangan sampai kalian FOMO untuk tiba-tiba ngebuy gitu kan ya, sabar, jangan FOMO ya, karena takutnya nih H4 ngereset momentum ya. Ingat, H4 ngereset momentum itu lumayan geraknya ya. Ketika lumayan geraknya, yang tetap saya katakan buy only, sabar ya, sabar. Sekali lagi, ini juga sudah hari Jumat. Kalau kalian nggak mau trade hari Jumat pun ya sudah, tidak masalah. Oke, jadi kalau ini H4, ini kan H4-nya sudah keluar dari zona overbought ya kan. Sekarang ini 74 dan 65. Tetapi dari segi RSI itu masih di atas 50 ya. Jadi kalau misalnya ini memang stokastiknya ngeriset ke bawah dan RSI-nya masih flat di atas 50 atau nggak turun di bawah 50 lagi dikit ya, tapi nggak sampai drop under 40 kayak ekstrim kemarin di hari Jumat minggu lalu ya kan, drop dia tapi tidak sampai drop banget di bawah 40 untungnya. Jadi masih ada momentum marketnya buat naik.
Jadi kalau RSI flat dan stokastiknya turun dan ngeriset nanti balik naik lagi, entah kapan ya, mungkin 12 jam ke depan, ya udah itu di sana baru kalian bisa nge-buy nanti gampangnya gitu. Oke. Terus sekarang di mana kita bisa nge-buy dari segi H4? Ya, ini dari segi H4 kalian clear banget lah ngelihat ini suatu resistance become supportnya ini ya. Ini untuk 2942 jujur nggak bisa saya pakai dari segi H4 karena ini jujur sudah termasuk dalam kategori fake out di sini ya. Itu ini sudah di break turun lagi. Jadi secara resisten di sini saya rada bingung mau taruh di mana resisten. Tapi kalau pakai close candle sih ya udah begini ya. Dari 2952 sampai 2918 di sini sih. Dari 2952 sampai 2918. Oke, ini adalah resisten become ini resisten become supportnya yang valid, dan tetap di sini ada demand H4 ya. Tetap di sini ada demand H4. Jadi kalau kalian pengen ngide buat ngebuy, misalnya ini marketnya ngedrop parah turun ke bawah, ya bisa tunggu di sini buat ngebuy nanti. Oke, sabar, jangan sampai FOMO banget untuk ambil posisi. Ini kalau ini turun ya udah biarkan turun, jangan dipaksa untuk ambil posisi sell juga. Lumayan sini ya, ini kayak kemarin, ini barusan tadi pagi banget nih. Marketnya naik, kemudian dibanting turun, ini epic sih jujur. Saya nggak tahu nih penyebabnya nih, apakah ada berita? Sementara sih ini yang saya lihat nggak ada berita apapun sih ya. Ini marketnya drop sampai 2934, ini dari 2949 sudah 100 pip lebih. Ini nggak ada news apa-apa sih. Ya, ini nggak ada news apa-apa, mungkin lebih aksi profit taking. Well, let's see ya. Kalau ini masih tajam turunnya nih sampai 2933 itu kan. Ini epic sih, jujur ini epic banget. Ini epic banget nih, ya ini epic banget. Cuman sabar ya, kita belum bisa ambil posisi juga. Turun sampai ke 33 nih. Kalau dilihat pivotnya dari 2952 sampai 2918 secara H4 pivotnya kayaknya ini deh bisa dipakai ya. 2935. Ya, 2935 sih sepertinya ya, 2935 sih sepertinya. Tapi untuk dari segi H4 ini jujur ada berat sih. Ini jujur ada berat untuk diambil posisi. Better kita ke time frame yang kecil aja ya, H1. Oke, dari segi H1 kemarin di grup sudah saya katakan 2928 masih strong ya. Ini kalian bisa lihat 2928, ini sempat drop kemarin marketnya sampai 2923. Kemudian saya kasih tahu di grup 2928 masih kuat menahan market ya. Semoga kalian kalau ada yang lihat chat saya itu di Discord, benar sih ada satu yang ngambil posisi buy dari 28, dia close-nya di 35, untungnya sih ya. Karena ini menaik dan kemudian turun. Kalau dilihat dari segi A1 apakah market bisa turun lagi di bawah 2928? Ada possible-nya. Ya, ada possible-nya. Jadi sekarang sabar dulu. Ya. Sabar dulu. Ini tetap ini masih pagi ya. Ini market Asianya drop soalnya. Oke. Tapi Asianya sih awalnya naik ya. Asia awal naik kemudian turun. Jadi nggak tahu nih saya sampai jam 12 siang ini gimana. Secara H1 nah, ini saya sedikit worry nih. Ya. Worry-nya kenapa? Dropnya kenceng ya. Dropnya kenceng, cuman dari segi RSI-nya sini masih flat, tapi sekarang sih ini sudah lumayan dropnya ya, sudah di under 50. Cuman ini tidak sampai drop banget ke 30. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan buat kita ngebuy nanti. Cuman sekarang sabar dulu ya. Stokastik juga ini masih flat di 50. Jadi sabar, jangan sampai FOMO untuk buy di sini. Ya, ini dari segi H1 jujur rada bermasalah di sini. Jadi kalau ditarik pakai Fibo kemarin ya. Kalau ditarik pakai Fibo kemarin dari swing di sini sampai all time high kemarin itu 54,8 ya. Iya, 54,8. Itu marketnya berhenti di 61,8. Ya. Di 2932 kemarin walaupun dropnya sampai 78,6 di 2925 ya kan. Kemudian marketnya mental naik. Nah, ini sekarang kita lihat dulu nih. Apakah marketnya memang bisa naik lagi atau cenderung sideways ya, atau apakah ini aksi profit taking? Well, let's see lah. Jadi kalau marketnya break di bawah 2928, ingat ini ada potensi ruang gerak sampai 2918, yang dimana berarti secara H4 marketnya ya
memakai Fibo yang besar dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Nah, kalau dilihat ini 50%-nya ya kan. Kemudian kalau ditarik dari Fibo yang dari sini sebenarnya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena marketnya di sini berhenti 38,2 dan kemudian naik ya kan. Berarti kalau ditarik dari sini ke sini, ini marketnya ya kan kemarin itu sudah kena 1272, dan kalau dibalik lagi dari sini sampai sini, ini marketnya sudah kena 61,8 tapi gagal untuk ngebuat high yang lebih tinggi. Jadi menurut saya ini sabar dulu, jangan sampai emosi ya. Sekali lagi, per video sekarang ini saya buat nih marketnya parah banget dropnya. Hati-hati nih ya, jujur saya nggak ada berita nih ya. Saya nggak tahu nih apakah aksi profit taking atau gimana ekstrim dropnya. So far belum ada berita ya, so far belum ada berita sama sekali. Mungkin saja ini aksi profit taking ya kan. Jangan sampai FOMO ya, sekali lagi jangan sampai FOMO nih. Ini sekarang berada di area kunci ya. 2928 ini masuk area kunci. A1, M30. Kalian bisa lihat satu time frame M30 langsung jebret ke bawah. Ya, hati-hati nih. Ya, hati-hati. Oke. Jadi kalau mau nge-buy hari sekarang, hari Jumat, yang bisa saya katakan lah ini di 2928 atau di 2918 di sini, atau di ya udah di sini ya di 29 sekitaran demand H4-nya di sini kalau mau nge-buy-nya. Bisa di sini. Ya, bisa di sekitaran sana kalau mau ambil buy posisinya. Kalau nge-sell, tetap saya tidak sarankan nge-sell. Kalau dilihat juga ini dari wah, ini ntar ini tiba-tiba internetnya mati. Jadi nggak ada banyak yang bisa saya katakan ya. Ini marketnya juga drop parah. Jadi hati-hati, jangan sampai FOMO buat buy sekali lagi. Jangan gegabah buat ngebuy, jangan terlalu gimana-gimana. Kita bisa lihat dari segi time frame M5 ini naik kenceng, habis itu drop, habis drop-dropannya ya. Drop-dropannya habis, ini gila ya. Ini kemungkinan memang aksi profit taking gila. Jadi jangan sampai FOMO untuk ambil posisi sekali lagi. Ini masih market Asia, ini masih jam 9 mau jam 10 nih ya. Hati-hati. Sekali lagi jangan sampai FOMO banget ya. Saya sarankan jangan sampai FOMO banget nih. Daripada kalian rugi ya kan. Sebaiknya sabar, jangan sampai ketinggalan jangan sampai FOMO untuk ngebuy. Oke, saya ingatkan sekali lagi nih. Saya was-was soalnya kalian takutnya di sini ada yang paksa buy di atas kemudian keseret ke bawah. Jujur rada worry saya. Untuk alasan ngebuy sekarang cuma 2 di 2928 atau enggak di main H4. Selebihnya bisa demand juga di sini di time frame H1 di harga 2.900 ya, 2.900. Karena sekali lagi kalau itu kena 2.900 itu adalah 61,8 dari sini sampai sini. Ya, dari sini swing panjang dari sini sampai sini. Ini 61,8, ini 50%. Oke, tapi kalau ini marketnya cenderung membuat sideways, ya udah kalian boleh buy tipis-tipis. Saran kalau ini memang marketnya nanti mantul naik tinggi ya kan, ya udah silakan. Tapi kalau kalian tidak mau buy juga tidak masalah. Kalau kalian nekat sell, jujur ini tidak ada ruang sell sekarang karena ini marketnya drop parah sekali ya. Tapi kalau kalian pengen ngide sell semisalnya, silakan tarik Fibo dari sini tergantung sampai terakhir dropnya di mana. Kalau misalnya dari sini sampai sini dropnya selesai, ya udah kalian bisa tarik Fibo misalnya sampai 38,2 atau 61,8 bebas. Kalau buy di resistance sekarang bagaimana? Buy di resistance minor saat ini yang bisa saya bilang adalah di atas 2935. Kalau ada H1 di atas 2935, kalian ngide buat nge-buy tipis-tipis silahkan. Ya, ini kan sudah reject nih. Jadi kalau misalnya marketnya naik lagi di atas 2935, kalian tipis-tipis nge-buy silahkan. Oke, silahkan kalau tipis-tipis mau nge-buy di sini. Oke, itu aja. Kalau mau nge-sell silahkan tarik Fibonya, tapi tetap nge-sell tidak saya sarankan di sini. Oke, hati-hati jangan sampai FOMO banget. Kalau di atas 2936 lah ya, ini saya pakai 2936. Ya, 2936. Kalau ada market di atas 2936, kalian ngide buat nge-buy, silahkan, risiko ditanggung masing-masing. Kalau saya pribadi, ini hari Jumat, mungkin di New York Session saya lebih prefer buat ambil posisi. Ini Asia tumben soalnya nih ya, dropnya parah, kemudian ini mulai reject lagi, jujur ini ekstrim. Tumben ini saya ngeliatnya nih, ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini.
Ingat ini hari Jumat, saya tekankan sekali lagi. Kalau kalian tidak ingin trade pada hari ini pun juga nggak masalah. Hari Senin kita bisa trading lagi. Ya, jangan dipaksain untuk ambil posisi daripada kalian ngegantung. Apalagi ini juga hari Jumat. Kalian nanti nggak tahu apa yang terjadi di hari Sabtu Minggu, ya kan? Tiba-tiba ngegap atas bawah, kita nggak tahu. Jadi better kalau kalian tidak mau resikonya besar, ya udah stop tradingnya. Saya pun gitu. Kalau misalnya memang ini marketnya lagi nggak bagus, nggak kondusif banget, saya juga nggak trading, santai aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.